Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang kita pelajari pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ahaditsul Akhlaq, sebuah kitab yang disusun oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan bab hukukul ummal, hak-hak para pekerja. Tapi tadi disampaikan temanya apa? Berbuat baik kepada pembantu. Apakah pembantu itu masuk dalam hukukul ummal, ikhwan? Masuk apa enggak? Masuk, ya. Karena pembantu itu statusnya adalah pekerja. Pembantu itu beda dengan budak. Antum harus gaji pembantu. Dan pembantu itu sifatnya adalah orang yang merdeka. Tidak bisa diperjualbelikan. Tidak bisa kita bersikap seenaknya sendiri layaknya budak. Enggak, berbeda. Makanya dimasukkan ke dalam hukukul ummal, karena kita nyewa jasanya untuk bantu kita membersihi rumah, nyuci pakaian, nyuci mobil, motor, jemur pakaian, nyapu, ngepel, ya, dan lain sebagainya. Dan kita bayar, kita nyewa jasa pembantu. Pada malam hari ini insya Allah kita akan menyelesaikan bab hukukul ummal. Di bab ini ditutup dengan pembahasan berbuat baik kepada pembantu. Baik, kita dengarkan terlebih dahulu hadis-hadisnya yang dibaca. Tafadhol, Iqra. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li asatidatina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina amin. Qala al-muallif Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Wa 'anil Miqdami radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma at'amta nafsaka fahuwa shadaqatun wa ma at'amta waladaka wa zawjataka wa khadimaka fahuwa shadaqatun. Baik. Hadis yang pertama yaitu dari Miqdad. Dari siapa? Miqdad radhiyallahu anhu. Dari Al-Miqdad. Al-Miqdad ini pernah cerita. Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma at'amta nafsaka fahuwa shadaqatun. Apa saja yang engkau berikan, ya, makanan apapun yang engkau berikan untuk dirimu. Anak ulang, makanan apapun yang engkau berikan untuk dirimu, fahuwa shadaqatun. Itu dinilai sebagai sedekah. Apa ikhwan? Makanan apapun yang engkau berikan untuk dirimu sendiri, itu dapat pahala apa? Sedekah. Kok bisa? Kok bisa? Kita ngasih makan ke diri kita, itu dinilai sedekah. Kok bisa? Siapa yang bisa ngasih penjelasan? Antum madang, antum sarapan, oleh pahala sedekah. Kok bisa? Siapa yang berani angkat tangan? Nyerah ya? Kata para ulama, diantaranya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, maksudnya adalah makanan yang halal dan niatnya untuk supaya kita mudah dalam beribadah. Apa tadi, ikhwan? Syaratnya makanan itu halal dan ketika kita makan niatnya untuk apa? Agar kita itu dimudahkan dalam ibadah. Jadi antum ini ketika sudah makan malam belum? Belum ya. Ketika antum makan malam nanti, iringi dengan niat apa? Ya Allah, semoga saya makan malam hari ini, nanti ketika murojaah, ketika belajar, kuat sampai jam 10. Maka proses setelah antum makan sampai jam 10, antum melakukan aktivitas, makan antum itu dinilai apa ikhwan? Sedekah. Tapi nek niate apa ya, misalnya makan biar cepat ngantuk, cepat turu ya, atau makan biar temennya nggak dapat bagian ya, saya ambil semua, rakus gitu ya. Maka yang seperti ini ya nggak dapat sedekah. Jadi harus apa? Niat. Innamal a'malu binniyat. Ini yang pertama. Seseorang bisa dapat pahala sedekah jika dia ngasih makan kepada dirinya, niatnya untuk beribadah kepada Allah, agar dia itu nanti bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Lalu kata beliau, wa ma at'amta waladaka wa zaujataka wa khadimaka fahuwa shadaqatun. Dan makanan apa saja
yang halal-halal, yang engkau berikan kepada anakmu, yang engkau berikan kepada istrimu, yang engkau berikan kepada pembantumu, fahuwa sodakotun, itu adalah sedekah. Maka berbahagialah bagi yang sudah nikah dan dikaruniai anak. Berarti dia panen pahala sedekah banyak, ikhwan. Dia ngasih makan ke dirinya sendiri dapat pahala sedekah. Dia nafkahi istri, dia nafkahi anak juga dapat sedekah. Apalagi ditambah jika punya pembantu. Pembantunya kemudian dikasih makan. Maka itu dinilai pahala apa? Sedekah. Lanek kayak antum ya. Para zomblo-zomblo ya kepriwe. Sedekahnya kepriwe. Bisa sing bojo apa urung ya? Bojo siri apa? Bahaya ya. Kasiri. Ya antum masih santri ya urung pada bojo lah. Sedekahnya gimana? Ya antum niatkan untuk diri antum supaya kuat dalam ibadah, supaya kuat dalam menghafal Al-Quran, murojaah, belajar dan yang semisalnya. Ini hadis yang pertama. Pembahasan kita yaitu mengenai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyampaikan sedekah itu juga bisa berupa engkau ngasih makan kepada pembantumu. Jadi yang punya pembantu itu dikasih makan. Dan makanannya itu makanan yang utuh. Kudu panganan sisa. Ya. Bukan makanan dari sisa kita makan, bukan. Tapi makanan yang utuh. Nah, kita ke hadis yang berikutnya. Tafadhol. Langsung saja. Qala sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, innal muslima idza anfaqa ala ahlihi nafaqatan wa huwa yahtasibuha kanat lahu shadaqatan. Baik. Hadis yang berikutnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini lafadznya Imam Muslim. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innal muslima, sesungguhnya seorang muslim, idza anfaqa ala ahlihi nafaqatan, apabila dia memberikan nafkah, ya nafkahi, memberikan nafkah kepada keluarganya. Anak ulang, sesungguhnya seorang muslim apabila dia memberikan nafkah kepada keluarganya. Keluarganya ya istri, anak, itu keluarga inti. Orang tua, kakak, adik, ya, saudara, kayak bude, pakde, itu baru yang lainnya. Yang inti itu siapa? Keluarga di rumah. Anak dan pasangan hidupnya, istrinya. Sesungguhnya seorang muslim dan dia memberikan nafkah kepada keluarganya. Wa huwa yahtasibuha. Dan dia berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanat lahu shadaqatan. Maka dia akan mendapatkan pahala sedekah. Kita sedikit melebar ke pembahasan ikhwan. Di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Yahtasibuha. Apa tadi yahtasibuha? Mengharapkan pahala. Jadi boleh nggak kita beramal soleh, sedekah, sholat,
ngaji, baca Quran, itu mengharapkan pahala, mengharapkan surga, boleh enggak ikhwan? Boleh. Enggak dilarang dan hukumnya enggak haram. Karena sebagian kelompok, sebagian orang itu ada yang mengatakan Anda kalau beramal soleh masih mengharapkan pahala, beramal soleh masih mengharapkan surga, berarti Anda belum ikhlas. Benar apa salah? Salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja membolehkan dan Rasulullah pernah meminta surga. Lalu definisi panjenengan ini dari mana gitu? Hadis yang sering kita dengar ketika bulan Ramadan, apa ikhwan? Man soma Ramadan imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dalam keadaan beriman, wahtisaban. Ihtisab itu artinya apa sih? Mengharap pahala. Jadi antum itu boleh berpuasa sembari mengharap pahala surga. Dan itu termasuk ikhlas. Jadi ucapan, saya itu Ustaz puasa, sholat, nggak ngarep apa-apa Ustaz. Mau dikasih surga ya ngono, neraka ya ngono, pokoknya saya ikhlas Ustaz. Temenan oleh neraka kok gari nangis ya. Jadi minta surga itu nggak apa-apa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim. Kemudian kita masuk ke hadis yang terakhir. Ya Allah, kecepatan apa ya? Nah, pembahasannya udah selesai, kawan. Hadis terakhir ini. Bismillah. Tafadhol. An Rabi'ata bani Ka'bin al-Aslami radhiyallahu anhu qala kuntu akhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala li an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya Rabi'atu ala tatazawwaju. Baik, hasbuk. Ya, kita dipotong-potong hadisnya. Dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Nah, Rabi'ah ini mirip kayak Anas bin Malik, yaitu sahabat Nabi yang pernah hidup melayani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia cerita, kuntu akhdumun Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam, faqala liyan Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku dahulu pernah menjadi sahabat yang selalu membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku ini adalah sosok sahabat yang dulu pernah apa ikhwan? Membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala liyun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, suatu hari Nabi pernah bertanya kepadaku. Suatu hari Nabi pernah bertanya kepadaku. Ya Rabi'ah, ala tatazawwaj. Ditanya sama Nabi apa ikhwan? Wahai Rabi'ah, kenapa kamu belum nikah-nikah? Ya. Jadi pertanyaan kapan nikah itu enggak apa-apa. Ya. Kapan nikah? Fadlan. Kapan nikah? Setelah lulus, Masya Allah.
Damar, kapan nikah? Nah, Damar tahu suara bingung maning ya. Masya Allah. Setelah lulus insya Allah. Oke ya. Askar, kapan nikah Askar? Lagi PPL ya. Kapan nikah Askar? Apa maning sih di kelas telurnya reketon? Hah? Ubed, kapan Bed? Kapan nikah Bed? Kapan-kapan ya. Yang penting aja kesuwen ya. Jadi pertanyaan kapan nikah itu boleh. Luhur, kapan luhur? Nah ini Nabi SAW tanya kepada sahabatnya yang suka membantu. Ya. Nabi tanya, Allah tatazawwaj. Ya. Kenapa kamu gak nikah-nikah? Kapan nikahnya? Maka apa responnya Robi'ah? Robi'ah jawab, Qala faqultu la wallahi ya Rasulullah ma uridu an atazawwaja ma indi ma yuqimul mar'ata wa ma uhibbu an yashghalani anka syai'un. Taib hasbuk. Masya Allah jawabannya beliau ini ya. Beliau mengatakan, la wallahi ya Rasulullah. Belum wahai Rasul. Lagi urung pengen. Ma uridu an atazawwaj. Untuk saat ini aku belum ingin nikah. Untuk saat ini aku belum pengen nikah. Ma indi ma yuqimul mar'ah. Aku enggak punya sesuatu yang bikin wanita itu takjub. Aku enggak punya sesuatu yang bikin wanita itu suka padaku wahai Rasul. Ya. Tahu diri ya, Masya Allah. Wa ma uhibbu an yasghalani anka syai'. Dan di sisi lain, aku juga enggak pengen wahai Rasul, aku sibuk dengan sesuatu sehingga lalai dari melayanimu. Masya Allah. Ya mungkin kalau antum sekarang, kenapa antum enggak nikah-nikah? Ana belum pengen Ustaz. Ana lagi pengen fokus nanam jagung Ustaz. Masya Allah. Ana lagi pengen fokus jaga Dismart Ustaz ya. DS Smart ya. Ana lagi fokus apa maning? PPL siapa be? Apa? Masang paving. Macul apa? Macul masih dipaculi? Masya Allah. Inilah santri ya. Santri yang produktif. Ketika ada ustadznya tanya kapan nikah? Nanti dulu Ustadz, anak nggak pengen Ustadz. Lagi nggak pengen. Lagi pengen fokus apa? PPL Ustadz. Dan anak khawatir nanti kalau anak nikah anak malah sibuk dengan istri anak lalai dari khidmah Ustadz. Masya Allah ya. Mirip Robi'ah. Kemudian apa yang terjadi? Baca. Qala fa'arada anni thumma qala li ba'da dhalika ya Rabi'atu ala tatazawwaju. Baik. Setelah itu Rasulullah SAW pun diam sejenak, lalu tanya lagi, Robi'ah, kenapa kamu belum nikah-nikah? Pertanyaan keberapa? Kedua. Pertanyaan pertama, Robi'ah, kenapa kamu belum nikah-nikah? Udah dijawab. Ditanya lagi sama Rasul, Robi'ah, kenapa kamu belum nikah-nikah? Robi'ah jawab apa? Fakultu? Qala faqultu la wallahi ya Rasulullah ma uridu an atazawwaja wa ma indi ma yuqimul mar'ata wa ma uhibbu an yashghalani anka syai'un. Jawabannya sama. Belum wahai Rasul. Untuk sekarang aku belum pengen nikah. Aku enggak mau sibuk dengan sesuatu yang bisa melalaikanku darimu. Aku masih pengen berkhidmat kepadamu. Aku masih pengen melayanimu. Aku masih pengen membantu urusanmu wahai Rasul. Terus? Fa'arada anni. Qala
ثم راجعت نفسي فقلت والله يا رسول الله أنت أعلم بما يصلحني في الدنيا والآخرة. قال وأنا أقول في نفسي لئن قال للثالثة لأقولن نعم. Baik. Kemudian Rabi'ah ini menceritakan, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diam lagi. Di diamnya Rasulullah yang kedua, Rabi'ah mengatakan, ya Rasulullah, anta a'lamu bima yuslihuni fid dunya wal akhirah. Wahai Rasul, engkau jauh lebih paham apa yang terbaik untukku dalam urusan dunia maupun akhirat. Rabi'ah mengatakan apa? Wahai Rasul, engkau itu jauh lebih paham apa yang terbaik untukku dalam urusan dunia dan akhirat. Lalu Rabi'ah berkata dalam hati. Rabi'ah berkata dalam hati, dia mengatakan, la in qala lisalisata la aqulanna na'am. Kalau Rasulullah tanya lagi, ini kata siapa? Rabi'ah dalam hatinya. Kalau Rasulullah tanya sampai 3 kali, aku pasti akan jawab iyalah, terserah Rasul saja. Dan ternyata temenan. Rasulullah tanya lagi, ikhwan. Yang ke-3 kalinya, Iqra. Faqala liyathalithata ya Rabi'atu ala tatazawwaju. Qala faqultu bala ya Rasulullah murni bima syi'ta au bima ahbabta. Masya Allah. Di pertanyaan yang ketiga, wahai Rabi'ah, kenapa kamu nggak nikah-nikah? Maka maka Rabi'ah pun menjawab, ya udah dewa Rasul, terserah engkau saja. Murni bima syi'ta au bima ahbabta. Engkau silahkan perintahkan kepadaku apa yang kamu mau dan perintahkan kepadaku apa yang kamu inginkan, wahai Rasul. Kalau memang aku harus menikah, ya aku siap, wahai Rasul. Ini bedanya Rasul dengan sebagian dari kita. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kapan nikah, ternyata Nabi itu sudah nyiapin calonnya untuk Rabi'ah, ikhwan. Masya Allah. Adapun di antara kita takon tok ya, kayak miki contohnya. Kapan nikah, antum wis nyediakna calon gak aku apa urung gitu ya. Nah, Rasulullah ini sudah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Qala intalik ila ali fulanin ila hayyin minal ansar fihim tarahi an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Faqul lahum inna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqri'ukumus salama wa ya'murukum an tuzawwiju Rabi'ata fulanatan imra'atan minhum. Masya Allah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, intalik ila ahli fulan. Wahai Rabi'ah, aku pengen kamu itu nikah. Sekarang kamu pergi ke keluarganya fulan. Nggak disebutkan namanya. Kamu sekarang pergi ke keluarganya fulan. Dia adalah orang dari Ansor, Bani Ansor. Ya. Dari kaum Ansor. Ya. Ila hayyin minal Ansor. Fihim tarahi an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fakullahum inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'ukumus salam wa ya'murukum an tuzawwiju Rabi'ata fulanatan imra'atan minhum. Lalu sampaikan kepada mereka, wahai Rabi'ah, bahwasanya aku ini kesini karena diutus oleh Rasulullah. Atau sebelum itu sampaikan kepada mereka, wahai Rabi'ah, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah titip salam kepada kalian. Dan aku kesini itu diutus oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah memerintahkan kalian untuk menikahkan salah satu wanita di kalangan kalian dengan diriku. Masya Allah. Nggawa nama Rasul. Ya. Kayak misalnya antum ya kayak
pergi ke tempat mana gitu ya. Nuwun sewu Pak Bu, ini saya utusan dari Ustadz Fulan ya. Kata Pak Ustadz sih ya, panjenengan suruh nikahin putri panjenengan dengan saya gitu. Mana buktinya? Nggak bisa ya, nggak bisa sembarangan. Kalau ini benar-benar dari siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul itu memerintahkan kepada Robi'ah untuk pergi ke suatu tempat ya, dari kalangan Ansor yang mana mereka punya wanita. Ada seorang wanita yang masih gadis, kemudian keluarganya itu disuruh untuk menikahkan wanita tersebut dengan Robi'ah. Maka diceritakan, qala fa'ataituhum faqultu lahum dzalika qalu marhaban bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wallahi la yarji'u Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa bi hajatihi qala fa akramuni wa zawwajuni wa altafuni rawahu Ahmad wal Hakim. Baik, Masya Allah. Kemudian setelah itu Robi'ah pun langsung bergegas berangkat. Ya, Robi'ah langsung berangkat menemui salah seorang salah satu dari keluarga Ansor itu, lalu menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah sampai situ, maka keluarga tersebut pun menyambut Robi'ah dengan sambutan yang sangat hangat. Apa kata keluarga tersebut? Marhaban bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang wahai Rasul. Wa bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan selamat datang juga wahai engkau utusan Rasul. Robi'ah ini kan yang utus siapa? Rasul. Dan selamat datang pula wahai engkau utusan Rasul. Wallahi la yarji'u Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa bihajatihi. Demi Allah, enggak boleh utusan seorang Rasul pulang sebelum menyelesaikan keperluannya. Jadi Robi'ah ini enggak boleh pulang kecuali jika kebutuhannya sudah selesai. Apa itu? Nikah. Maka Robi'ah pun mengatakan, fa'akramuni wa zawwajuni wa altafuni. Mereka sungguh sangat memuliakanku, mereka kemudian menikahkanku, dan mereka berlemah lembut sekali sikapnya kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim. Apa kaitannya dengan pembahasan kita? Hukukul umal, yaitu bahwasanya Robi'ah ini adalah sosok yang membantu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap baik kepada pembantunya yaitu Robi'ah dengan cara memudahkan dia untuk menikah. Dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya sudah seharusnya kita berbuat baik kepada pembantu yang kita miliki. Jangan sampai kita zalim kepada pembantu yang kita miliki ya. Kasih makan dia, mudahkanlah dia dalam urusan, atau misalnya gaji dia sesuai dengan pekerjaannya. Dan yang terpenting ini diantaranya, nikahkanlah dia jika masih jomblo. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Masih ada waktu? 2 menit. Ya. Bismillah. Pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz izin bertanya, udah punya istri belum? Allahu Akbar. Santri baru apa gitu? Apa mukanya kelihatan belum punya istri? Alhamdulillah baru 1 ya. Alhamdulillah.
Tolong dibaca sesuai tema 100% insya Allah. Kita buktikan ya. Assalamualaikum Ustaz Afwan. Waalaikumsalam. Tetangga ana di rumah kalau ngasih makanan itu pasti sisa makanannya dan kadang tinggal remukan doang dikasih. Apa ini? Apakah ana harus menerima pemberiannya? Oh, antum yang dikasih? Atau boleh menolak? Dan apakah tetangga ana juga dapat pahala sedekah? Syukran. Waalaikumsalam. Kalau makanan itu sisa dan masih layak ya, misalnya sisa karena di meja makan nggak habis gitu, bukan sisa dari apa yang di piringnya itu, dan makanan itu masih layak, ya nggak apa-apa dikonsumsi. Dan apakah boleh menolak Ustadz? Ya boleh-boleh saja, itu hak antum ya. Dan apakah tadi Pak tetangga anak dapat apa pahala sedekah? Ya dapat jika niatnya benar. Wallahu taala alam bisawab. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Fadal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Kita coba ke pertanyaan ya. Kalau misalnya bisa dijawab ya ana jawab, kalau tidak ya antum tanya ke ustadz lain. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Afan Ustadz, ana mau tanya, apakah boleh jika di umur 30 lebih belum menikah? Ya boleh kalau memang belum mampu, ya. Nggak apa-apa. Misal kalau memang dia belum mampu untuk menikah di umur 30 atau bahkan sampai 40, ya, maka tidak mengapa. Tapi kalau niatan dia tidak mau nikah, itu yang masalah. Dan berapa batasan maksimal nikah? Nggak ada batasannya, ikhwan. Nggak ada batasannya. Bahkan yang sudah kakek-kakek pun kadang ada yang nikah, ya. Kakek-kakek sama gadis muda. Ya, antum kalah sama kakek-kakek, ya. Pernah beberapa kali Anda baca berita, ya, nyimak berita, kakek-kakek, ya, dia mendapatkan istri wanita yang masih muda, ya, masih umur sekitar 20 tahunan, ya. Baik, wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaik. Afan Ustadz, izin bertanya. Ana punya ART di rumah. Masya Allah. Antum punya ART? Apa orang tua antum? Nah, seperti yang Ustadz bilang, jika memberi makan kepada pembantu itu bernilai sedekah. Nah, pertanyaannya, jika ia memasak, lalu ia ngambil dari lauk yang ia masak tersebut, apakah hal tersebut masuk dalam kategori sedekah tersebut? Atau kita yang harus memberikannya makan secara murni, syukron? Ya, antum ada kesepakatan atau tidak, ya? Orang tua antum atau dari pihak keluarga antum ada kesepakatan dari pembantunya atau tidak? Kalau misalnya dari keluarga antum sudah bilang ke pembantu antum, ya, bahwasanya ini kalau ada sisa dibawa aja mbak, dibawa aja bu, maka itu juga sudah termasuk sedekah. Jadi nggak harus antum ngasih gini, seperti formalitas gitu, enggak. Kalau sudah diizinkan, ya berarti izinnya antum itu bernilai sedekah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, ana izin tanya. Kan pas itu ana lagi makan. Pas perkeluaran. Apa ini perkeluaran? Oh, perizinan. Makan di depan kelas. Terus ada wali santri yang bilang, "Dek, kalau makan jangan senderan, jangan selonjor." Itu apakah dari dalil atau kesopanan, Tat? Mohon jawab. Memang ada dalilnya di Sahih Bukhari dari Abu Juhaifah kalau nggak salah. Rasulullah SAW pernah mengatakan, la akulu muttaki'an. Aku tidak pernah makan sambil bersandar. Hadis Sahih riwayat Bukhari. Cuma di sini para ulama kemudian mengambil hukumnya, apakah sampai haram atau sekedar makruh? Wallahu ta'ala alam bishawab. Pendapat yang lebih mendekati kebenaran, hukumnya adalah makruh, nggak sampai haram. Dan memang sunnahnya itu makannya itu tidak sambil sandaran, terus salah satu kaki kanan atau kiri itu naik, ikhwan. Paham ya? Gimana? Nah, begitu Zakaria. Gimana Zakaria? Gimana coba? Nah, begitu. Terus makan piringnya di depannya. Ya, jadi kakinya naik, bukan naik kayak gini ya. Maksudnya naik nekuk ini loh. Nah, satunya kemudian nyilang. Begitu. Itu yang diajarkan dalam sunnah. Atau yang kedua, dia seperti jongkok, Iwan. Seperti jongkok ya. Gimana? Tahu seperti jongkok? Gimana Dika? Coba gimana biar
yang lain tahu? Jadi pahala jariah nanti. Gimana? Coba Dika. Nah, iya begitu, Mumtaz. Yang lama nanti belum pada lihat, yang lama. Awas Ijlal biar yang lain lihat. Dika, gimana Dika? Nah, begitu ikhwan ya. Kelihatan? Nah, seperti enggak. Ke sini Dika. Ke sini Ben Merbu TV. Jadi begitu, ada dua cara, nanti antum tanya sendiri ke Mas Dika itu. Bahwasanya tidak bersandar ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin mau nanya Ustaz. Katanya kalau kita belajar sendiri atau belajar otodidak bisa ada kekeliruan atau yang lain-lain. Tapi bapak saya sekolah cuma sampai kelas 1 SMP. Habis itu bapak saya belajar ngebengkel mobil secara otodidak. Antum tahu dari mana? Apakah bapak antum pernah cerita sendiri? Dan sekarang masih belajar secara otodidak, Masya Allah. Dan punya pelanggan, Alhamdulillah. Bisa sampai 10 sampai 20, Masya Allah. Padahal di bengkel itu mahal ya. 10 sampai 20 berarti bisa jutaan itu. SPP-nya semoga lancar ya. Amin. Apa ya, tergantung apa yang dikerjakan. Apakah boleh Ustaz kita belajar sesuatu tapi bukan tentang ilmu pengetahuan, itu boleh secara otodidak? Wallahu a'lam bishawab. Apakah benar secara otodidak apa lihat YouTube gitu ya? Kalau misalnya memang otodidak ya, maka kalau misalnya memang otodidak dan dia memang orang yang jenius gitu, yang pinter, maka sebisa mungkin di hal-hal dunia saja. Jangan sampai di mana? Agama. Ya. Karena agama itu sangat riskan, sangat rawan kalau dipelajari sendiri, Ikhwan. Harus bersama bimbingan guru. Tapi kalau masalah dunia ya bismillah lah. Tapi benar-benar dipastikan ya. Jangan kemudian ambil pelanggan lain untuk kelinci percobaan gitu. Jajal ke ilmu otodidakku dipraktekkan jebluk motornya malah. Hati-hati. Afwan Ustadz, apa hukum membaca pertanyaan yang akan diberikan kepada Ustadz yang sedang ngisi kajian? Apa hukumnya, Ikhwan? Ya, biasanya kan ada tulisan jangan dibuka kecuali Ustadz. Berarti ya jangan dibuka, tergantung kertasnya ya. Kalau kayak gini gimana? Antum sepakati, kalau nggak ada tulisan persyaratan boleh dibuka nggak? Boleh apa enggak? Ya tergantung antum memperbolehkan apa enggak ya. Tapi ya layaknya janganlah ke ustadz saja ya. Siapa tahu teman antum malu untuk dibaca pertanyaannya karena antum apal bentuk tulisannya gitu. Jadi langsung saja ke ustadz, dan itu termasuk bentuk adab antum terhadap teman antum. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.